Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadila dengan NIM 8601011393 yang mengampu mata kuliah praktikum IPA di SD. Saat ini saya semester 7 di Universitas Terbuka UPB JJ Palembang. Pada kegiatan praktikum kedua ini, saya akan membahas tentang simbiosis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sini contohnya ialah lebah yang hinggap di bunga. Lalu contoh lainnya manusia dengan tumbuhan. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu merasa diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya burung jalak dengan kerbau. Lalu simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu merasa diuntungkan, lalu makhluk hidup yang lainnya merasa dirugikan. Contohnya, kutu yang hinggap ke kucing, kutu juga yang hinggap kepada manusia. Dari ketiga simbiosis yang telah saya jelaskan tadi, saya telah mengamati di alam sekitar saya beberapa simbiosis yang ada. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat video selanjutnya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, di mana ada lebah dan bunga. Lebah mencari nektar dari bunga sebagai sumber makanan untuk dirinya dan koloninya. Saat lebah menghisap nektar dari bunga menempel pada tubuh lebah. Ketika lebah berpindah ke bunga lain, serbuk sari itu ikut terbawa dan membantu proses penyerbukan, yang penting bagi bunga untuk berkembang biak atau bereproduksi. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana ada pohon sawit dan tumbuhan epifit di sekitarnya, seperti paku, tanduk rusa, atau lumut. Tumbuhan epifit ini mendapatkan tempat hidup yang tinggi sehingga ia bisa memperoleh lebih banyak sinar matahari dan udara. Pohon sawit tidak dirugikan karena tumbuhan tersebut tidak mengambil zat makanan dari sawit dan tidak merusak strukturnya. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme, di mana kita lihat ada bunga sepatu dan tumbuhan benalu. Benalu menyerap air dan nutrisi dari batang bunga sepatu dengan menggunakan akar penghisapnya. Akibatnya bunga sepatu kekurangan nutrisi, tumbuh lebih lambat dan bisa menjadi lemah atau bahkan mati. Dari ketiga video yang sudah saya tampilkan tadi, dapat kita lihat perbedaannya masing-masing antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Itu saja yang dapat saya tampilkan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.